Adik-adik, pernahkah kalian bertanya, siapa yang menciptakan bintang yang berkelip, matahari yang hangat, dan bumi tempat kita berpijak? Jauh sebelum kita lahir, ribuan tahun lalu di negeri Babilonia, seorang pemuda cerdas bernama Ibrahim memulai sebuah perjalanan besar untuk menjawab pertanyaan itu. Babilonia adalah negeri yang megah, namun penduduknya kehilangan arah. Mereka menyembah patung-patung batu yang tidak bisa bicara. Ibrahim merasa ada yang aneh. Suatu malam, ia menatap langit. Di sana, sebuah bintang bersinar sangat terang. Inikah Tuhanku? Pikirnya. Namun saat fajar tiba, bintang itu menghilang. Begitu juga dengan rembulan yang indah. Ia tenggelam saat pagi menyapa. Ibrahim pun bergumam dalam hati, "Aku tidak suka pada yang terbenam dan menghilang. Tuhan tidak mungkin pergi meninggalkan ciptaannya." Hingga akhirnya, matahari muncul dengan gagah. Inikah yang paling besar? Namun matahari pun terbenam di ufuk barat. Di detik itulah, cahaya hidayah menyentuh hatinya. Ibrahim berseru dengan mantap, "Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi dengan penuh ketulusan." Ibrahim pertama-tama mendatangi ayahnya Azar, sang pemahat patung. Dengan lembut ia berkata, "Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat?" Meski dicerca oleh ayahnya, Ibrahim tidak patah arang. Ia tahu kebenaran harus ditegakkan. Suatu hari, saat kota itu sepi karena penduduknya pergi berpesta, Ibrahim melangkah menuju kuil besar dengan sebuah kapak di tangannya. Suasana sangat sunyi, hanya ada deretan patung batu yang bisu. Brak! Dengan satu demi satu hantaman, Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil itu hingga berkeping-keping. Debu beterbangan di dalam kuil. Namun, ia menyisakan satu patung yang paling besar. Ibrahim sengaja mengalungkan kapaknya di leher patung raksasa itu. Saat penduduk kembali, betapa murkanya mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur berantakan. Ibrahim pun diseret ke hadapan Raja Namrud yang terkenal kejam dan sombong. "Siapa yang melakukan ini?" teriak mereka. Dengan tenang, Ibrahim menjawab, "Tanyakan saja pada patung yang paling besar itu. Bukankah kapaknya ada padanya?" Mereka terdiam. Logika mereka terpukul. Mereka tahu patung itu tidak bisa bicara atau bergerak. Namun kesombongan telah menutup hati mereka. Namrud pun berteriak, "Bakar dia! Bakar Ibrahim sebagai balasan atas apa yang ia perbuat." Kayu bakar ditumpuk setinggi gunung. Api dinyalakan hingga kobarannya merah menyala menembus langit. Panasnya tak tertahankan. Ibrahim dilemparkan ke tengah api itu. Namun, tontonlah keajaiban ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, menjadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Di tengah api yang mengamuk, Ibrahim justru duduk dengan damai seolah berada di sebuah taman yang sejuk. Tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Ketika api padam, Ibrahim berjalan keluar dengan tenang. Orang-orang yang melihatnya gemetar ketakutan dan takjub. Raja Namrud tidak terima. Ia menantang Tuhan Ibrahim. Namun, Allah menunjukkan betapa kecilnya manusia. Allah mengirimkan bala tentara nyamuk yang sangat banyak. Raja yang sombong itu pun kalah dan binasa hanya oleh makhluk kecil ciptaan Allah.
Itulah pelajaran bagi siapa saja yang melampaui batas. Setelah peristiwa itu, Ibrahim memulai perjalanan hijrahnya. Ia membawa pesan tauhid ke negeri-negeri baru, didampingi istrinya yang mulia Sarah, mencari ridha Allah di setiap langkah kaki mereka. Tahun-tahun berlalu, atas perintah Allah, Ibrahim membawa istrinya Hajar dan bayinya yang masih kecil Ismail ke sebuah lembah gersang di Mekah. Tak ada air, tak ada pohon. Saat Ibrahim hendak pergi, Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan ini?" Ibrahim menjawab, "Iya." Hajar pun tenang, "Maka Allah tak akan menelantarkan kami." Hajar kehabisan air, Ismail kecil menangis kehausan. Dengan penuh perjuangan, Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwa mencari setetes air. 1 kali, 2 kali, hingga 7 kali. Di tengah keputusasaan itu, malaikat Jibril menghentakkan sayapnya ke tanah di dekat kaki Ismail. Muncullah mata air yang sangat jernih. "Zam-zam, zam-zam," seru Hajar dengan gembira. Inilah air yang berkah yang hingga ribuan tahun kemudian masih bisa kita minum. Lembah yang tadinya mati, kini hidup dan ramai dikunjungi orang. Ismail tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Ia adalah anak yang sangat patuh dan menyayangi ayahnya. Ibrahim pun sangat menyayangi Ismail, namun cinta tertingginya hanya milik Allah semata. Suatu malam, datanglah ujian yang paling berat. Ibrahim bermimpu diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Dengan hati yang tegar, ia sampaikan pada putranya. Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Namun saat Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Allahu Akbar. Inilah asal mula ibadah kurban yang kita rayakan setiap tahun, sebuah simbol ketaatan total seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ibrahim telah lulus dari ujian yang paling dahsyat. Kemudian, ayah dan anak itu bekerja sama membangun Ka'bah, rumah ibadah pertama di muka bumi. Sambil menyusun batu demi batu, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Kisah Nabi Ibrahim adalah kisah tentang pencarian, keberanian, dan pengabdian tanpa batas. Beliau dijuluki Khalilullah atau kekasih Allah dan menjadi bapak bagi para nabi sesudahnya. Semoga kita bisa meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihi salam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Klik like jika kalian suka, subscribe untuk cerita Nabi lainnya, dan bagikan video ini agar lebih banyak teman yang belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.